Halo semuanya, aku Dini, dan di video kali ini aku mau ngobrol soal sesuatu yang mungkin pernah kamu rasain juga, yaitu gimana caranya bertumbuh dan berkembang meskipun kamu berasal dari keluarga yang katakanlah nggak terlalu open-minded, nggak punya kebiasaan baca banyak buku misalnya, atau mungkin nggak punya growth mindset. Nah, buat sebagian dari kita, orang tua mungkin nggak selalu jadi sosok yang menginspirasi dalam hal pengembangan diri. Tapi jangan khawatir, karena ada banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk tetap tumbuh. Bahkan kalau lingkungan keluargamu terasa biasa-biasa aja. So, let's talk about it. Yang pertama, kamu bisa menjadi inspirasi untuk diri sendiri. Karena kita nggak selalu bisa berharap orang tua jadi role model dalam hal-hal yang kita butuhkan. Tapi good news-nya, kamu bisa jadi inspirasi buat diri sendiri. Cari hal-hal yang bisa memotivasi kamu. Bisa buku, video, atau mentor di luar sana yang bisa kasih kamu insight baru. Banyak banget kok orang di luar sana yang tumbuh dalam situasi serupa, tapi akhirnya bisa menemukan jalannya sendiri. Ingat, keluarga mungkin penting, tapi batasan keluargamu gak harus jadi batasan untuk kamu berkembang juga. Jadi fokuslah dan percayalah bahwa kamu bisa menjadi inspirasi untuk diri kamu sendiri. Poin yang kedua, cari lingkungan yang mendukung. Kalau kamu merasa gak dapat dorongan buat bertumbuh di rumah, it's okay. Kamu bisa cari lingkungan lain yang mendukung. Bisa teman, komunitas, atau bahkan mentor di internet, di sosmed, bisa banget jadi support system kamu. Dan berinteraksi dengan orang-orang yang punya mindset positif dan suka belajar, bisa bikin kamu lebih termotivasi buat berkembang. Dan percayalah, kamu gak sendirian dalam hal ini. Ada banyak orang, dan aku juga ngerasa seperti itu. Kalau kita nggak selalu terinspirasi dari rumah, kita bisa terinspirasi dari mana saja, dari luar, dari teman kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, mulai dari langkah kecil. Kadang, pengembangan diri atau self-improvement itu rasanya overwhelming, apalagi kalau di rumah nggak banyak contoh yang bisa diikuti. Jadi mulai aja dulu dengan langkah kecil. Bisa dari baca buku, nonton video motivasi atau self-improvement, atau ikut kursus online. Setiap langkah kecil itu bakal membawa kamu ke arah yang lebih baik. Jadi jangan nunggu lingkungan yang ideal, karena kamu bisa mulai dari apa yang ada, dari apa yang kamu bisa, dan dari apa yang ada di sekitar kamu sekarang ini. Gitu. Yang keempat, yaitu bersikaplah proaktif. Kalau keluarga kamu kurang open-minded, cobalah bersikap proaktif. Jangan takut mengenalkan ide-ide baru di rumah. Mungkin gak selalu diterima dengan baik ya, tapi coba terus perlahan-lahan ajak mereka berdiskusi dengan cara yang positif. Tapi ingat, tetap hormati pandangan mereka dan jangan terlalu memaksakan. Nah, lanjut. Poin yang kelima, yaitu jangan biarkan lingkungan mendefinisikan identitasmu. Ini penting banget. Identitasmu bukan cuma hasil dari lingkungan keluargamu. Kamu bisa menciptakan identitasmu sendiri yang lebih terbuka, lebih dinamis, dan lebih beragam. Keluargamu adalah bagian dari perjalananmu aja, tapi bukan penentu siapa kamu sepenuhnya. Gitu. Lanjut aja, langsung poin yang ke-6, yaitu gunakan ketidaksempurnaan yang kamu rasakan, yang kamu miliki sebagai motivasi. Nah, mungkin keluargamu gak sempurna. Siapapun di sini pasti punya ketidaksempurnaan. Tapi justru ketidaksempurnaan itu bisa jadi motivasi buat kamu bertumbuh lebih baik. Jadi alih-alih ngerasa terbatasi, anggap aja ini sebagai kesempatan buat belajar dan berkembang lebih mandiri. Kamu bisa isi kekosongan yang ada dengan cari ilmu di luar, dan itu adalah kekuatan. Jadi jangan jadikan kekurangan sebagai kelemahan, tapi jadikan itu sebagai kekuatan kamu untuk terus selalu berkembang. Yang ketujuh, fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Ini penting banget, dan mungkin banyak orang di luar sana yang udah
udah menceritakan ini ya, kamu nggak bisa mengubah keluargamu, tapi kamu bisa mengubah dirimu sendiri. Fokuslah pada mindset dan kebiasaan yang bisa kamu bangun. Ini akan membuatmu merasa lebih empowered dan berkembang, meskipun lingkunganmu nggak selalu mendukung. Gitu. Jadi, coba fokuslah apa yang bisa kamu kontrol dan gunakan itu sebaik mungkin. 8. Temukan mentor atau role model di luar keluarga. Dan sebenarnya ini nggak selalu wajib juga sih. Ini cuman kalau kamu pengen punya role model, kamu bisa mencari sosok inspiratif di luar dari keluarga. Bisa mentor di bidang yang kamu minati, atau sosok inspiratif di sosmed, dan lain sebagainya, yang bisa mempengaruhi kamu secara positif. Mereka bisa membantu kamu membentuk mindset dan skill yang kamu perlukan, gitu. Oke, lanjut ke yang 9, yaitu pelajari self-compassion. Dalam proses bertumbuh, kamu mungkin merasa frustasi karena kurangnya dukungan dari rumah. Ini mungkin banget terjadi. Dan belajarlah untuk berbaik hati pada diri sendiri. Jangan terlalu keras pada keadaan. Ini perjalananmu, dan setiap langkah kecil sangat penting. Dengan self-compassion, atau kamu tahu arah hati kamu mau kemana, kamu bisa tetap semangat meski lingkunganmu nggak selalu mendukung. Jadi, dengarkan kata hati, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Yang ke-10, tetap terbuka untuk dialog. Meskipun ya, keluargamu mungkin nggak selalu open-minded mungkin. Cobalah tetap terbuka untuk berdialog dengan mereka. Siapa tahu, lambat laun mereka juga bisa terinspirasi dari perjalananmu. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, tapi setidaknya kamu sudah mencoba. Jadi, buat kamu yang tumbuh di keluarga yang mungkin nggak selalu ngasih dukungan maksimal, ingat, kamu bisa tetap berkembang. Lingkungan keluargamu mungkin penting, dan emang penting, tapi kamu punya kekuatan untuk membentuk dirimu sendiri. Ambil langkah-langkah kecil, cari inspirasi dari luar, dan tetap percaya kalau kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena rasa percaya ini yang paling penting. Kalau kamu punya pengalaman serupa atau tips buat bertumbuh lainnya, coba share di kolom komentar ya. Semoga ada hal-hal baik yang bisa dipetik dari video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.